Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel Lektural Victor. Pada video kali ini kita akan membahas atau menjelaskan cara mudah untuk memahami dan membedakan rumus yang namanya konta, dan kompleng. Jadi kita harus tahu perbedaannya dari ketiga rumus ini. Di sini saya sudah mempunyai sebuah file latihan yang kita praktekkan. Ada nama siswa, nilai, jenis kelamin, dan di sini kita akan coba untuk mencari berapa siswa yang ada pada data di sini. Pertama yang harus kita ketahui dulu, kalau kon ini fungsinya bisa untuk mencari berapa siswa yang ada pada data di sini, tapi data yang akan diblok untuk mengetahui berapa siswanya itu adalah data yang berupa angka atau berupa nilai yang ada di sini. Tapi kalau kita memblok pada data yang sebuah teks, itu untuk menggunakan rumus kon tidak akan bisa membacanya. Jadi kita harus pintar-pintar memblok pada bagian yang berupa angka jika ingin mengeluarkan sebuah jumlah siswa yang ada di sini. Jika ingin mengetahui jumlah siswanya, kita akan coba praktekkan sama dengan kon, lalu blok pada bagian angka yang ada di sini yang berupa nilai, kita blok semuanya, tutup kurung, lalu enter. Jadi di sini untuk jumlah siswa yang ada pada data di sini adalah sebanyak 15. Jika kita menggunakan rumus kon tapi yang kita blok adalah bagian teks yang nama siswa ini misalkan, maka dia akan mengeluarkan hasil 0. Jadi untuk menggunakan rumus kon tidak bisa kita mengambil data yang berupa teks. Jadi data yang harus kita ambil adalah bagian yang berupa angka, lalu enter. Terus kalau rumus konta di sini kelebihannya adalah bisa membaca datanya itu baik berupa teks maupun berupa angka. Kita blok dulu yang berupa angka, tutup kurung. Hasilnya adalah, ini kita hilangkan, hasilnya adalah 15. Jadi jumlah siswa yang ada di sini sebanyak 15, sama dengan menggunakan rumus kon. Kalau kita blok pada bagian teks, nanti akan memunculkan atau lalu kita blok memunculkan nilai 15 juga, karena memang pada data di sini jumlah siswanya ada 15. Beda halnya dengan rumus kon. Kalau kon ini hanya bisa memblok bagian data angka, kalau konta bisa dua-duanya. Tapi kalau menggunakan konta, kita jangan sampai salah blok data. Kalau kita memblok pada data, misalkan sampai ke judul tabelnya kita blok, maka di situ akan terjumlah juga. Sedangkan di sini tidak termasuk jumlah siswa, tapi dia hanya sebuah tabel, judul tabel saja. Beda halnya dengan, kita kembalikan dulu, beda halnya dengan konta, rumus kon. Kalau kon ini, kalau kita memblok sampai judul tabel, kita blok dari judul tabel ke bawah, maka tetap 15, karena untuk rumus kon ini tidak bisa membaca sebuah data yang berbentuk teks. Jadi seperti itu. Untuk kompleng fungsinya apa? Kompleng ini fungsinya untuk menjumlahkan data yang selnya itu kosong. Kita coba ketik di sini kon blank, lalu kita blok pada area jenis kelamin sampai bawah, tutup kurung, lalu enter. Nah, di sini kita hilangkan desimalnya. Nah, di sini kompleng data yang kosong pada sel jenis kelamin dari laki-laki yang sel D3 ini sampai D17 adalah sebanyak 9. Kalau kita isi di sini misalkan isi perempuan, maka di sini yang kosong, data yang kosong adalah sel yang kosong adalah ada 8. Jadi seperti itu untuk membedakan rumus kon, rumus konta, dan rumus konbleng. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan dan saran silakan sampaikan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.